Teman-teman, malam hari ini saya datang dengan sebuah ide yang menurut saya sangat brilian, yang menurut saya sangat cemerlang. Nah, ini adalah idenya adalah dengan sistem afiliasi, ya teman-teman. Sistem afiliasi seperti apa ini? Ini adalah Fingo. Fingo, dia membawa tagline, buy to save, share to earn. Dia mengubah konsumtif kita semua untuk menjadi produktif. Fingo ini adalah online shop, teman-teman. Ya, online shop orang yang berbelanja secara online. Ya, jadi kita tinggal berbelanja secara online melalui gadget kita boleh beli barangnya apa, kita bisa belanja. Fingo ini kesingkatannya adalah Finger Go. Finger, teman-teman, jari ini. Jari kan finger. Finger Go. Go. It means bisnis ini ada di dunia jemari tangan Anda, teman-teman. Hanya dengan kedua jari jemari Anda, ke-10 jari jemari Anda, kedua lengan Anda, tangan Anda sudah bisa menjalankan. So, pertanyaannya, kenapa Fingo? Kenapa nggak online shop lainnya? Kan banyak, ada si biru lah, ada si hitam, ada si hijau. Tapi kenapa harus Fingo? Oke, kita akan lihat, kita akan bahas ya. Kenapa Fingo? Oke teman-teman, saya pastikan Fingo ini home office-nya ada di China. Kantor pusatnya ada di Hangzhou, kota Hangzhou di China. Teman-teman bisa lihat alamatnya ada di sebelah kanan atas. Teman-teman bisa lihat ini. Ya, bahkan ada seorang AT Indonesia, dia sampai cek loh. Dia sampai ngecek, bener nggak ini? Fingo ini benar-benar ada di China. Dan itu dia cek, dan ada. Fingo ini memang ada company-nya di China loh, teman-teman. Tapi, teman-teman, dia tidak menjalankan bisnisnya di China, dia langsung membuka pemasarannya pertama kali langsung ke Asia Tenggara, dan yang pertama kali dihampiri adalah negara Malaysia di kota Kuala Lumpur. Dia membuka kantor pemasaran pertama di tahun 2019 di bulan Juli. Jadi, belum 1 tahun, hampir 1 tahun Fingo sudah ada di Malaysia. Dan dia berlanjut terus ke Singapura dan terus berlanjut lagi ke Thailand di Januari. Dan rencananya sebenarnya sudah akan launching itu di bulan Maret untuk di Indonesia, tapi karena pandemi ini jadinya kita mundur. Kita terhambat. Nanti mungkin akan planningnya itu mungkin di akhir tahun. Sampai benar-benar pandemi ini selesai, kita akan segera buka ya. Teman-teman lihat juga alamat Fingo di Malaysia ada, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, ini adalah pendiri Fingo. Ada 3 orang, mereka adalah top manajemen yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di Alibaba Group dan menduduki posisi penting di Alibaba, teman-teman. Ya, mereka adalah satu adalah Messi Wang yang sebelah kiri atas. Messi Wang ini adalah spesialis di bagian e-commerce. Dia in charge waktu itu di Baidudu dan Alibaba Group. Dia juga spesialis untuk supply chain. Dan dia juga yang mendirikan Weiyun Social E-commerce Company dan mencetak sales kurang lebih sekitar 100 juta US dollar, sekitar 1,4 triliun rupiah. Kurang lebih ada 120 miliar rupiah per bulan, teman-teman. Itu adalah si Messi Wang. Yang kedua adalah Jack Ye di sebelah kiri bawah. Jack Ye ini adalah Senior Director Alibaba Motion Pictures. Dia bekerja di Alibaba kurang lebih selama 13 tahun. Dia yang mendirikan Alimama dan Tmall. Dia yang memberikan juga banyak strategi dan untuk pengembangan sehingga Alibaba Group bisa sebesar seperti saat ini. Nah, yang terakhir adalah Yundong Liu, sebelah kanan bawah. Yundong Liu ini adalah kepala online store management dari Alimama. Dia yang memanage online fashion brand untuk Youzi Mei dengan sales 300 juta yuan. Kurang lebih sekitar 600 miliar rupiah hanya untuk satu brand loh, teman-teman. Sebesar 50 miliar per bulan, 50 miliar rupiah per bulan. Dia fokus untuk branding spesialis, untuk digital brand dan merchant, ya teman-teman. Oke, ini adalah founder daripada Fingo ini.
Mereka bukan orang biasa, mereka bukan orang yang baru lulus dari kuliah. Karena kan sekarang banyak banget ya teman-teman, banyak sekali orang yang baru lulus dari kuliah di bagian IT. Mereka melihat memang online shop ini kan sangat maju. Mereka mau coba-coba buat. Tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengalaman. Mereka adalah orang-orang yang sangat mendedikasikan dirinya untuk online shop ini. Oke teman-teman, juga lihat ini ada gudang Vingo di Malaysia teman-teman. Gudangnya sangat besar. Dan untuk pendistribusian barangnya semua dari gudang sini. Jadi biar lebih cepat ya teman-teman. Dan saya pastikan gudang di Indonesia ini jauh lebih besar, bahkan 3-5 kali dari gudang Vingo di Malaysia. Oke teman-teman, ada 3 investor yang sudah masuk di Vingo. Yang pertama kali itu adalah Choosing Capital yang sudah menginvestasikan uangnya sebesar 225 miliar. Dan juga masuk Zenfund yang baru masuk ini, Zenfund. Dan juga ini adalah Chiming Venture Capital. Ini adalah yang menginvestasikan uangnya untuk Xiaomi. Ya, ini juga kurang lebih yang menjalankan bisnis Xiaomi di sini. Karena CEO-nya ada di dalam struktural di Chiming ini, teman-teman. Nah, ini adalah 3 investor Vingo saat ini. Nah, teman-teman, bahkan kita punya CEO, Vingo Jackie, diundang untuk menghadiri conference tahunan daripada Choosing Capital ini, teman-teman. Ya, kita perlu berbangga, teman-teman. Oke, teman-teman juga lihat di sini ada berita ya, teman-teman. Ada berita dari Vingo. Kalau memang teman-teman kan ada juga mendengar berita atau gosip bilang Vingo ini mah MLM, Vingo ini mah money game ya teman-teman ya. Di Borneo Post ya sudah lihat ada ditulis di berita oleh wartawan pastinya lah teman-teman ya, nggak mungkin lah kita yang nulis ya. Surat kabar kan pasti kan wartawan ya. Vingo menekankan bahwa mereka bukan perusahaan MLM. Mereka menjelaskan nature bisnis mereka adalah bisnis ya, karena online shop ini ada produk yang diperjualbelikan. Ya, oke teman-teman juga lihat ini ada Mystery sudah mengconfirm bahwa mobile apps e-commerce daripada Vingo ini adalah legal. So, mulai Januari 2020, pihak Vingo akan mengambil tindakan sesuai undang-undang kalau ada orang-orang atau pihak-pihak yang menggosipkan atau menjelekkan dari Vingo, bahwa mengatakan Vingo ini adalah MLM lah, scam, piramida. Hati-hati teman-teman. Teman-teman akan dikenakan tindakan pidana, bahkan bisa dipenjarakan dan kena denda. Ya, BH Online berita di sebelah kanan, Vingo menargetkan transaksi di tahun 2020 sebesar 3 miliar ringgit Malaysia, sekitar 10 triliun rupiah. Ya teman-teman, di sini juga teman-teman lihat ini adalah legalitas untuk negara Malaysia. Ya teman-teman, saya pastikan legalitas ini sudah ready sebelum mereka launching di Malaysia. Oke teman-teman, tadi sekilas kita melihat sedikit dari company profile dari Vingo ini teman-teman. Sekarang kita melihat dari up-to-date data mengenai e-commerce. Ini kita lihat lembaga riset asal Inggris mengambil data tentang pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Dan kita perlu berbangga Indonesia menjadi nomor 1 dengan pertumbuhan e-commerce sebesar 78%. Diikuti oleh Meksiko 59%. Filipina 51%, diikuti juga Kolombia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Arab Saudi, Israel, India, dan terakhir adalah Tiongkok, China. Ya, oke, kita lanjut. Oke, ini ada yang mencoret, teman-teman. Tolong bantuannya jangan dicoret, teman-teman, di layarnya. Oke, teman-teman, ini data forecast untuk penjualan e-commerce di Indonesia. Data ini diambil di tahun 2018. Jadi penjualan data realnya di tahun 2016 sampai 2018. Kita kalau melihat penjualan di 2016 itu hampir 6 miliar, di tahun 2017 itu 7 miliar US dollar, naik terus 2018 sekitar 8 miliar lebih, sampai di tahun 2022 itu diprediksi penjualan e-commerce di Indonesia akan mencapai angka 16,5 miliar US dollar, sekitar 219 triliun rupiah. Ini naik sebesar 133,5% dibandingkan dengan penjualan di tahun 2017. Pertumbuhan ini kenapa bisa begitu pesat, teman-teman? Kenapa? Karena dengan ada kemajuan teknologi yang begitu cepat, memberikan kemudahan buat kita semua
untuk bisa berbelanja secara online, dan apalagi dengan kelahiran generasi Z, generasi milenial yang begitu pesat, mereka begitu cepat, begitu bisa beradaptasi dengan pertumbuhan e-commerce di dunia ini ya, mereka paling cepat bisa beradaptasi. Tapi don't worry teman-teman, ya generasi-generasi kita, orang tua kita, generasi kakek nenek kita, mereka juga nggak mau ketinggalan, mereka juga mau mengikuti dengan kebutuhan e-commerce ini teman-teman. Oke, ini kita lihat ya, ini juga total pengguna marketplace di Indonesia. Dari datanya sudah ada lebih dari 150 juta jiwa penduduk Indonesia yang sudah menggunakan fasilitas e-commerce. Kita lihat ini adalah online shopping di Indonesia. Kita lihat ada Tokopedia yang mencapai nomor 1, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli terus sampai ke Zalora. Ya, dari Vingo mereka menargetkan untuk first quarter mereka akan segera menduduki di 3 besar. Setelah 1 tahun mereka menargetkan akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Oke, dari data-data tersebut teman-teman, ini membuktikan bahwa hari ini zaman now, zaman sekarang adalah eranya e-commerce, eranya electronic commercial, eranya marketplace, eranya online shopping. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap kita sudah pasti akan memenuhi kebutuhan dasar kita, baik premier maupun sekunder. Benar ya? Kita pasti dong, di kehidupan ini kan kita pasti dong memenuhi apapun kebutuhan makan kita, sandang, pangan, papan, kita akan penuhi. Lalu, apakah ada sistem dari marketplace yang bisa mengubah pengeluaran kita menjadi pemasukan kita? Ada. Makanya malam hari ini, Vingo datang menjadi model hidup. Dia menjadi e-hypermart, dia menjadi elektronik mall kita, dia menjadi elektronik pasar kita, ya, untuk bisa mengubah konsumtif kita menjadi produktif kita. Mungkin teman-teman bingung, maksudnya apa nih mengubah konsumtif menjadi produktif? Nanti kita akan lihat, teman-teman ya. Oke teman-teman, Vingo ini platformnya sudah ada, teman-teman bisa download, teman-teman bisa lihat, bisa explore, ya, teman-teman bisa pelajari. Untuk teman-teman yang menggunakan Android system, teman-teman bisa download di Play Store. Kalau teman-teman menggunakan iOS system, ada di App Store. Untuk saat ini, downloader di seluruh Asia Tenggara, ya sekitar mungkin 4-6 negara, termasuk Indonesia, itu sudah mencapai 7 juta downloader. Ya, 7 juta downloader dalam waktu kurang dari 1 tahun. Teman-teman. Untuk Indonesia sendiri, downloadernya sudah mencapai angka lebih dari 500.000 downloader. Satu hal yang teman-teman tahu, di waktu Januari itu baru ada 50.000 dan saat ini sudah 500.000 teman-teman. Sudah naik 10 kali lipat. Nah, yang saya mau garis bawahi itu teman-teman, bukan 500.000-nya teman-teman. Tapi teman-teman lihat, pengguna e-commerce di Indonesia adalah 150 juta. Ini baru ada 500.000 teman-teman. Bahkan yang baru download dari pengguna e-commerce di Indonesia itu belum mencapai 1%. Baru sekitar 0,3% sekian. Jadi teman-teman, kuenya masih begitu besar teman-teman. Dan di bisnis online shop ini, di bisnis marketplace ini masih begitu besar. Oke teman-teman, nah ini barang-barangnya teman-teman bisa lihat sendiri, nanti bisa explore. Banyak sekali lengkap produknya yang dijual ya. Ribuan, puluhan ribu produk dijual di sini teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa explore ya teman-teman. So, apa keunggulan berbelanja di marketplace Vingo ini? Yang pertama teman-teman, ada jaminan original karena perusahaan pemilik merek yang hanya bisa menjual di dalam online shop Vingo ini teman-teman. Yang kedua, produknya berkualitas. Ada QC-nya lolos. Dia punya standar seperti kita SNI, Standar Nasional Indonesia, atau ISO, standar yang untuk luar negeri punya, International Standard ya, Organization. Kenapa mereka menetapkan seperti ini? Karena barang-barang Vingo ini akan diekspor, banyak akan negara-negara lain yang berbelanja juga. Makanya mutu kualitasnya harus dijaga, benar-benar terjamin. Yang ketiga, harga rata-rata di bawah pasaran. Karena apa? Karena tidak adanya wholesaler maupun reseller di sini. Yang keempat, garansi resmi dari perusahaan pemilik merek. Nah, inilah keunggulan-keunggulan kita kalau berbelanja di marketplace Vingo. Jadi aman, teman-teman.
Oke, sekarang teman-teman, kita akan masuk daripada inti presentasi kita malam hari ini. Teman-teman boleh siapkan catatan, teman-teman boleh catat, ambil kalkulator boleh. Kalau teman-teman mau menghitung, teman-teman bisa bantu nanti hitung saya. Ada 4 status pengguna Fingo. Ada 4 status pengguna Fingo. Yang pertama adalah regular shopper. Kita akan banyak sebut kalau regular shopper itu dengan shopper. Yang kedua adalah preferred shopper, kita akan banyak sebut dengan PS. Affiliate marketer, kita akan sebut dengan AM. Yang keempat adalah affiliate trainer, kita akan sebut dengan AT. Oke, kita akan mulai teman-teman. Kita akan mulai. Yang pertama adalah regular shopper. Regular shopper ini apa? Regular shopper adalah orang umum, orang biasa yang berbelanja di marketplace Fingo. Ya, jadi teman-teman tahu dong, hanya bisa berbelanja-belanja saja, tidak bisa berbisnis. Teman-teman cuma download saja, free, sign up juga free, bahkan teman-teman dapat voucher 5 ringgit Malaysia. Kalau teman-teman tanya, kok vouchernya dalam bentuk ringgit? Yes, teman-teman. Memang saat ini kita masih nebeng dengan Fingo-nya Malaysia. Karena kita kan belum launching. Nanti kalau sudah launching, pasti vouchernya dalam bentuk rupiah. Oke teman-teman, saya nggak akan bahas banyak-banyak untuk regular shopper. Kenapa? Karena regular shopper nggak ada uangnya. Ya. Nah, bocuan, nggak ada uangnya. Adanya juga ngabisin uang doang karena belanja-belanja. Oke, sekarang adalah preferred shopper teman-teman. Preferred shopper adalah regular shopper yang berhasil atau yang mau mengupgrade dirinya menjadi PS sehingga mendapatkan banyak keistimewaan. Namanya regular shopper yang niat mau menjadi PS. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang regular shopper menjadi shopper, preferred shopper, menjadi PS? Caranya bagaimana? Mudah teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman cuma registrasi dan pastikan teman-teman bayar, beli license membernya, license afiliasinya seharga Rp199 atau setara dengan kurang lebih 670.000 sampai 700.000. Tergantung kurs setiap bank berbeda-beda. Kurang lebih dengan kurs sekarang sekitar 3.400 kurang lebih. 3.400 setiap kurs bank beda-beda. Ya, nanti teman-teman akan dilihat dari bank masing-masing. Oke? Lanjut ya teman-teman, kita lanjut. So teman-teman, apa aja keuntungan yang bisa kita peroleh dari seorang PS? Yang pertama teman-teman, kalau sudah jadi PS, teman-teman dapat gift pack, free gift pack, gratis. Bukan teman-teman belanja ya, ini free gift pack, teman-teman gratis gift pack senilai Rp199. Teman-teman bukan belanja 199 terus teman-teman bisa berbisnis. No, teman-teman di sini teman-teman membeli license-nya, teman-teman dapat gift pack-nya gratis. Teman-teman boleh pilih gift pack-nya, nanti list-nya ada, teman-teman boleh pilih. Ya, teman-teman gift pack ini akan dikirimkan dari Fingo ke gudang di Malaysia ya teman-teman, bukan ke gudang Indonesia karena kita belum launching, belum bisa kirim langsung barang juga ke sini. Makanya nanti kita ada sewa gudang, para leader-leader AT semua ada gudang sewa di sana. Jadi nanti akan dikumpulkan bersama-sama, nanti setelah mungkin ada 2.000 untuk penuh satu kontainer, mereka akan kirim bebarengan menuju ke Indonesia. Nanti akan dikenakan biaya untuk pengiriman dan sewa gudang itu Rp100.000. Oke? Kedua, teman-teman juga dapat voucher sebesar Rp199 totalnya. Total ada sekitar 16 voucher dengan pecahan Rp3 sampai Rp50. Voucher ini teman-teman nanti memang ada expired-nya, tapi don't worry teman-teman. Nanti seiring dengan sudah launching di Indonesia, setiap voucher-voucher yang kita miliki akan valid lagi selama 60 hari. Yang ketiga, teman-teman dapat cashback 10% untuk belanja pribadi. Yang keempat, teman-teman juga dapat income 10%. Kalau ada regular shopper di bawah teman-teman berbelanja, teman-teman dapat 10%. Keren kan? Yang kelima, yang paling penting, ini teman-teman dapat income Rp50 setara dengan Rp168.000 untuk setiap PS yang teman-teman referensikan. Oh, kenapa Rp50 Rp168.000? Kurs saat ini yang dipakai sama Fingo adalah sekitar 3.370-an ya. 3.370-an, jadi kurang lebih sekitar 168.000 sekian.
Ya teman-teman, kita lihat skema cashback referral PS. Biar jelas, ini adalah Anda sebagai seorang PS. Anda mengajak teman Anda yang bernama si Andi. Andi mau join. Setelah Anda jelaskan, Anda ajak ke Zoom meeting ini, Anda jelaskan dan dia mau bilang, oke, saya mau, si Andi mau. Dan dia join, dia beli license-nya. Dan maka Anda sebagai PS, Anda dapat Rp50, Rp168.000. Nah, si Andi ini kan sudah join nih, teman-teman. Andi sudah join. Anda pasti dong mau ngajak orang juga dong. Anda ngajak si Budi. Maka si Budi pun tertarik dan dia langsung mau join juga. Maka si Andi dapat Rp50, Rp160.000, Rp68.000. Pertanyaannya, Anda dapat berapa? Anda dapat 0 bebek. Ya, Anda tidak dapat apa-apa dari si Budi. Kalau si Budi kan juga gencar nih, wah gencar, gue juga mau cari. Carilah, dapatlah si Chandra. Si Chandra juga join. Join mau. Maka si Chandra join, si Budi dapat Rp50, Rp168.000. Maka kita sebagai PS dapat berapa? Kita tidak dapat apa-apa. So teman-teman, jadi saya pastikan kalau Anda seorang PS, Anda akan mendapat cashback referral hanya dari PS generasi pertama Anda, atau dari anak PS, atau dari direct PS kita sebutnya. Untuk cucu PS, untuk cicit PS, dan seterusnya, Anda tidak akan dapat apa-apa. Oke, jelas? Ya teman-teman, saya lanjut. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, lanjut ya. Oke, skema cashback shopping. Oke teman-teman, Anda kan seorang PS. Kalau nanti Anda ngajak teman Anda dan teman Anda cuma bilang, oke, saya pelajari dulu. Saya nanti deh, saya tunggu ada uang, saya mau join mungkin. Saya kumpulkan dulu uangnya. Nggak apa-apa teman-teman. Nanti dia bilang, saya cuma mau shopper dulu ya. Ya, it's okay teman-teman, diterima. Diterima aja, shopper pun kita terima teman-teman. Dia bilang dia cuma jadi shopper, nggak apa-apa, terima. Shopper itu kan kerjaannya belanja dan belanja, tidak bisa berbisnis. Biarin aja, kalau dia belanja, kita dapat loh keuntungan. Setiap dia belanja, kita dapat keuntungan average 10%, teman-teman ya. Nah, ini kan Anda PS, Anda juga ada PS1. PS1 juga. Ya, kalau PS1 berbelanja, Anda nggak dapat apa-apa ya, teman-teman. 10%-nya dapat dia dapat dari mana? Sudah dimakan sama PS1 sendiri ya. PS1 juga punya regular shopper. Kalau regular shopper belanja, ya si Andi ini PS1 ini dapat 10%. Kita dapat berapa? Kita nggak dapat apa-apa. Oke, kita hitung-hitungan. Kalau satu regular shopper belanja 1 juta per bulan, maka kita dapat 100.000 ya teman-teman. 10% dari 1 juta. Kita berhitung nih, kalau ada 100 regular shopper di bawah kita, maka kita dapat berapa loh teman-teman ini? Kita dapat 10 juta rupiah teman-teman. 100.000 dikali 100. Ya, 10 juta rupiah teman-teman ya. Ini kalau orang berbelanja 1 juta itu sebenarnya banyak kan teman-teman. Kalau kita berbelanjanya masih ada offline sih mungkin besar. Tapi kalau kita sudah tidak ada belanja offline lagi, hanya online doang, belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari, 1 juta itu tidak besar. Oke, ini adalah passive income kita bisa dapat 10 juta per bulan. Oke? Jelas ya teman-teman, itu adalah PS teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke AM. AM adalah seorang PS yang berhasil atau yang mau mengupgrade dirinya menjadi seorang AM. Pasti teman-teman tanya, bagaimana caranya? Bagaimana syaratnya dari PS menjadi seorang AM? Apa harus beli license lagi? Apa harus belanja lagi? Nah, teman-teman, saya pastikan teman-teman. Yang pertama, teman-teman tidak perlu beli lagi license-nya. Karena license yang kita beli seharga Rp199 itu, teman-teman hanya perlu bayar 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup. So, gimana? Apa perlu belanja? Apa perlu belanja 1 juta per bulan setiap bulan? Konstan 2 kali per bulan, pokoknya per bulan 1 kali atau 500.000. Saya pastikan teman-teman tidak perlu belanja. Teman-teman nggak perlu belanja. Ya, yang seperti teman-teman tahu kalau namanya bisnis MLM,
itu kan memang lebih banyak belanja-belanjanya ya teman-teman. Walaupun sekarang MLM tidak ada, tapi kebanyakan daripada MLM itu adalah belanja-belanja. Ya, so jadi gimana? Teman-teman cuma cukup kerja, teman-teman ajak semua teman Anda, lingkungan Anda, tetangga Anda, ajak dengan total 30 PS di tim Anda, dan pastikan 10-nya adalah referensi di bawah Anda pasti jadi AM. Kalau kita lihat skemanya, biar jelas, ini Anda adalah seorang PS. Ya, Anda pastikan Anda merekrut, mengajak, mereferensikan 10 PS. 10 PS ini adalah pribadi Anda, direct Anda. Ini pastikan ya. Nggak boleh kurang, lebih boleh. Ya. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Dari 10 ini nanti mereka akan cari total 19 PS. Jadi di sini akan jadi totalnya adalah 30, include dengan Anda. Maka dengan kalau komposisi seperti ini, saya pastikan Anda promosi AM. 19 ini apakah benar-benar harus lahir dari 10 ini? Enggak teman-teman. Ya mungkin dari 10 hanya melahirkan 10 lahir lagi 9. Nah seperti ini kurang lebih posisinya. Ini juga Anda pasti promosi AM. So, 10-nya apa benar-benar harus lahirin PS? Enggak, teman-teman. 10-nya misalnya yang benar-benar aktif, yang awal-awal yang benar-benar aktif mungkin cuma 3 atau 2 atau bahkan cuma 1 pun enggak apa-apa, teman-teman. Anda juga promosi. Jadi, saya pastikan 10 PS yang pertama kali Anda rekrut enggak harus pecah telur. Enggak ada aturan seperti itu. Aturannya adalah cuma 10 pribadi, total 30, Anda sudah promosi AM. Oke? Jelas? Ya, saya lanjut ya. Oke, apa saja keuntungannya nih kalau kita jadi AM? Keuntungannya saya pastikan teman-teman berbeda. Keuntungannya apa? Anda akan dapat 2 kali lipat untuk belanja pribadi. 14%, lebih besar 40% dari yang PS. Income-nya juga sama 14% dari omset belanja. Income-nya 2 kali lipat dari seorang PS, setara dengan 336.000 untuk setiap PS yang kita referensikan. Oke, kita lihat skema cashback AM-nya. Kalau PS, nih Anda adalah seorang AM, Anda ngajak PS, Anda dapat 336.000. Nah, PS juga ngajak dong seorang PS nih. Dapat dong si PS Rp50, 168.000. Anda seorang AM dapat berapa teman-teman? Dapat 50 ringgit, 168.000. Yes, ya. Mantap kan teman-teman? Kalau PS1 ngajak PS2 kan dapat 50 ringgit, 168.000 PS1. Maka AM kita dapat berapa nih? Ini kan tadi PS1 kan ini kan anak nih ya. Kita sebutnya anak. Ini sebutnya cucu. Ini kita sebut apa nih kalau habis cucu? Cicit. Sama 50 MM. Dapat berapa? Yes, 168.000 teman-teman. So teman-teman saya pastikan, teman-teman kalau sudah jadi AM, teman-teman akan dapat banyak uangnya di sini. Di 168.000 ini teman-teman. Teman-teman akan banyak dapat uang ini ya dari sini teman-teman. Karena apa? Dari PS-PS yang kita ajak ini, mereka pasti kan gencar. Karena mereka juga mau promosi sebagai AM. Ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, AM to AM. Anda sebagai AM pasti akan melahirkan seorang AM. Seorang AM akan melahirkan PS. Pertanyaannya, lahirnya PS di bawah AM Anda dapat berapa? Tidak dapat. Anda dapat 10 ringgit, 33.000. Wah, tadi siapa yang jawab tuh? Oh, saya ya? Ya, belum konsen. Belum konsen ya? Oke, gak apa-apa. Minum aqua biar konsen. Wah, kok jadi ini endorse aqua ya teman-teman. Oke, 33 ringgit ya teman-teman. Oke, seandainya PS Anda juga ngajak PS nih. Anda dapat berapa? Dapat 33.000 juga teman-teman ya. Oke teman-teman, kan kalau AM1 ini kan anak AM ya teman-teman ya. Anak namanya anak AM, dia juga bisa beranak ya. Bisa beranak jadi anak AM juga ya, punya AM juga ya kan. Jadi AM2. AM2 ini kan jadi sebutannya cucu AM. Cucu AM ini kan juga bisa punya PS ya, benar ya teman-teman ya. Cucu AM punya PS,
Pertanyaannya, kita dapat berapa teman-teman? Dari PS yang lahir dari cucu AM kita. Dapat berapa? Enol. So, ya teman-teman biar ngerti, biar paham, kita sebagai AM, kita cuma akan dapat 33.000 dapat dari AM generasi pertama saja, dari anak AM saja. Kalau cucu AM, cicit AM, tidak akan dapat apa. Oke, jelas ya teman-teman? Boleh lanjut ya? Oke, sekarang kita mau hitung nih, berapa sih kita bisa dapat nih kalau kita jadi seorang AM? Duitnya berapa? Oke, teman-teman, AM 30 ya, ingat ya teman-teman ya, 30 PS. Teman-teman kan kalau PS ini kan pasti mau dong jadi AM juga, dia kerja, mereka komitmen nih, pokoknya sehari akan ada 2 PS yang join ya, 20 PS join kan jadi 60 PS setiap hari. Nah, ingat nggak teman-teman, dapat berapa? 168.000 ya teman-teman. Nah, 60 PS dikali 168.000 kali 30 hari dalam sebulan, berapa nih teman-teman? Bantu saya hitung. 302 juta. Weh, mantap Pak Edo. 302 juta. Saya buletin aja ya, lebih enak biar kalau bulet biar gampang hitungnya. 300 juta ya teman-teman ya. 300 juta. Oke lah teman-teman, ini kan 2 setiap hari. Kalau kita bilang, ya sudahlah, 1 kali. Mungkin kan orang-orang ada yang nggak bisa 2. Oke, 1 itu pun masih 150 juta teman-teman. Oke lah teman-teman, masih ada bilang juga, mungkin ada yang 2 hari sekali. Ya, itu pun masih 75 juta teman-teman. Mungkin ada lagi yang bilang, setengahnya lagi deh teman-teman. Mungkin ada yang 4 hari sekali, itu pun masih 37 juta loh teman-teman. Ya, seorang AM bisa punya potensi income dapat 37 juta. Seorang AM di Indonesia ya, income-nya teman-teman, yang 40 juta, di atas 40 juta itu sudah banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Income AM di sini aja sudah banyak teman-teman ya. Nah. Oke, jelas ya teman-teman? Skema cashback shopping sekarang teman-teman, Anda ada AM. Kalau shopper, Anda punya regular shopper, Anda dapat 14% average. Ya, kalau Anda AM pasti punya PS, PS pasti punya regular shopper. Regular shopper belanja dapat berapa? 10% dong PS. Kita AM dapat berapa nih teman-teman? Selisihnya 4%. Yes, mantap, host saya yang luar biasa. Dari mana 4%? Gampang, kurang aja. Matematika anak SD, 14 kurang 10. Ya. Oke teman-teman, kita hitung nih. Shopper belanja 1 juta kan kita dapat 40.000. 4% kali 1 juta. Kita hitung 4% aja. Kita nggak hitung 14% ya, ataupun 10%. Kita hitung 4% saja. Kalau AM punya 1000 shopper itu, mungkin nggak? Sangat mungkin. AM di grup Unity aja, waktu sebelum jadi AT, shoppernya lebih dari 1000. Nah, berapa nih? Jadi 40.000 dikali 1000. Berapa teman-teman ini? 40 juta loh teman-teman. Teman-teman, ini pasif income kita bisa dapat 40 juta per bulan loh teman-teman. Jadi yang tadi hampir 40 juta ditambah 40 juta, jadi kita bisa dapat nanti total income kita 80 juta loh teman-teman per bulan. Cari duit di mana teman-teman? 80 juta per bulan. Oke, sebelum kita masuk, teman-teman, ada pertanyaan mengenai AM, host? Ada nggak? Belum ada, lanjut. Oke, lanjut ya. AM tidak ada ya. Kita lanjut ke Boleh AT ya? sekarang. Boleh by chat, nanti saya bantu bacakan. Saat ini belum ada, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. AT. Affiliate trainer. Affiliate trainer ini adalah seorang AM yang berhasil upgrade dirinya menjadi seorang AT. Ya, berhasil upgrade kerja, dia dapat upgrade. Pasti teman-teman tanya, AM jadi AT gimana? Apa perlu bayar lagi? Beli license lagi? Atau belanja-belanja lagi? Nggak perlu teman-teman. Nggak ada belanja-belanja lagi, nggak ada lagi. Karena di sini kita belanja-belanja, kita berbisnis, kita bukan berbelanja, kita cuma kerja, nggak perlu bayar lagi. Teman-teman cuma kerja saja di sini ya teman-teman. Ya, nggak ada bayar, nggak ada belanja, pokoknya cuma sekali saja. Jadi caranya gimana? Teman-teman seorang AM, teman-teman punya 500 member di bawah teman-teman, 500 PS, means PS itu ya nanti include dengan AM, include dengan PS, totalnya 500.
Minimal teman-teman punya 8 AM dan pastikan 3 AM adalah direct Anda. Ya, kita lihat teman-teman secara skema biar lebih jelas. Biar teman-teman dapat gambaran. Ini Anda adalah AM. Punya AM ya. Ini AM loh, nih AM ya, ini AM. Anda harus mempromosikan 3 AM secara pribadi, anak AM. Ya, ini apa nih teman-teman? Teman-teman ingat, waktu kita jadi AM, kan kita punya 10 PS ya. Waktu kita PS kan kita punya 10 PS anak AM. Nah, 10 ini kita bantu partner bisnis kita supaya mereka juga jadi AM. 3, minimal 3. Dari 3 ini nanti akan ada 5. Kalau komposisinya seperti ini, ada 500 totalnya. Saya pastikan promosi AT. Nah, ya, apakah boleh nggak kita bilang kalau di sini kita punya 5? Boleh teman-teman, boleh. Tapi pastikan totalnya 8 AM dan membernya ada 500 PS totalnya. Juga promosi, teman-teman. Kurang boleh nggak? Nggak boleh. Kita di sini nggak main kurang. Lebih boleh, kurang nggak boleh. 5 AM ini apa benar-benar harus lahir dari 3 ini? Nggak juga, teman-teman. Teman-teman kalau komposisinya begini juga boleh. 3, 2 juga boleh. Atau mungkin 2 atau 3. Atau mungkin 1, 4. Boleh juga. Atau mungkin nanti komposisinya seperti 4, 4. Nah, itu juga boleh, teman-teman. Kalau begini pun tetap promosi AT. Jelas? Ada pertanyaan? Ada. Ya. Pertanyaan dari Pak Isan, ada 2 pertanyaan, saya bacakan ya. Oke. Pertanyaan pertama, shopper itu siapa ya? Atau PS, AM, AT merangkap shopper. Yang pertanyaan kedua, kalau jadi AT minimal AM 3, kalau lebih bagaimana? Ya, silakan dijawab Pak Charles. Tadi kalau kita bilang shopper apa, AM apa, AT itu apa, atau PS itu tadi sebenarnya saya sudah jelaskan sih. Saya udah jelaskan. Kalau namanya shopper, regular shopper itu kan hanya orang-orang yang bisa berbelanja, tidak bisa berbisnis sama sekali. Kalau PS adalah orang yang awalnya jadi shopper. Kita pasti asal muasal di sini, kita pasti namanya pertama regular shopper. Nanti baru kalau kita mau menjalankan bisnis ini, kita akan menjadi PS, preferred shopper. Caranya ya tadi saya jelaskan, kita beli license. Dari PS ini nanti upgrade menjadi AM. AM nanti upgrade menjadi AT. AT ini adalah level tertinggi dari kita. Seperti itu. Saya rasa jelas ya Pak. Nanti kalau memang secara detailnya, saya nggak bisa jelaskan detail lagi Pak. Karena kalau saya jelaskan detail lagi, namanya kita mengulang. Oke, apa tadi? Kalau directnya 3 lebih ya. Direct 3 ini pribadi boleh. Kalau untuk menjadi AT, kalau kita mau lebih dari 3 boleh. Kalau kita bisa mereferensikan lebih dari 3 itu lebih bagus Pak. Justru secara sistemnya memang kita disarankan memang 3. Tapi kalau saya bilang semua kita di unit ini, kita malah bilang lebih bagus lebih banyak direct. Itu lebih bagus. Tapi syarat ini kan syarat sistemnya. 3 pun boleh seperti itu. Oke, jelas ya Pak Isan? Pak Isan dari Makassar ya. Salam buat Makassar, Pak. Ya, Pak Isan dari Makassar. Oke. Cukup jelas ya Pak? Oke, nanti kalau memang kurang jelas, kita bisa interaksi nanti Pak. Oke, lanjut ya. Iya. Oke teman-teman, keuntungannya apa teman-teman? Ya cashback-nya lebih besar, 15,6% untuk AT. Income cashback-nya juga sama, 15,6%. Income cashback referralnya kita dapat hampir 3 kali lipat dari PS, Rp135 setara dengan Rp453.000 untuk setiap PS-PS yang kita referensikan nih teman-teman ya. Kita lihat teman-teman skemanya biar lebih jelas. Anda adalah seorang AT nih. Anda sudah level tertinggi AT. Anda mengajak PS. Anda dapat 453.000. Langsung 453.000 Anda masuk. Jadi di kocek Anda. Nah, PS Andi ajak Anda ajak Andi ngajak Budi ya. Dapat dong si Andi 168.000. Pertanyaannya, kita sebagai AT dapat berapa dari anak PS yang melahirkan PS juga? Kita dapat berapa? 35 RM. Kurang tepat. Kok saya kayaknya kurang tepat 2 kali udah nih. Kita dapat
RM atau 285.000. Caranya mudah sekali, teman-teman. Tinggal dikurang saja. 135. Ini 135 dikurang 50 atau 4353 dikurang 168 dapatlah 285. Oke? Kalau PS1 ngajak PS2, si Budi ngajak si Charlie join nih. Makanya AT dapat berapa kita? Kita dapat sama 285.000. So, teman-teman, berapapun PS yang join di bawah Anda ya, dari ini kan direct nih, direct PS nih. Jadi untuk cucuk PS, untuk cicit PS, untuk apapun di bawah ini namanya apa, cocot apapun ya, kita dapat 285.000 ya, teman-teman. Income pertama kita ini ada dari 285, tapi nggak terlalu akan banyak kita di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, Anda seorang AT pasti punya AM, benar nggak? Nah, ini income yang akan kita dapat banyak dari sini sebenarnya, teman-teman. AT pasti punya AM. 100% Anda seorang AT tidak mungkin tidak punya AM. Nih ya, pasti punya AM. AM ngajak PS. Join nih. Di bawah anak AM Anda. Anda dapat berapa? Ada yang tahu? Host, berapa host? Jangan salah lagi. Oke, saya yang jawab. 35 RM, 117.000 rupiah. Nah, PS, si Andi ngajak si Budi join. Kita dapat berapa? Kita dapat 35 ringgit, 117.000. So, teman-teman, setiap PS yang lahir dari anak AM kita dapat 117.000. Oke, teman-teman. Nah, inilah income yang akan kita dapatkan banyak dari sini. Karena PS akan banyak lahir dari AM di bawah kita. Nah, teman-teman ingat ya, ini kan anak AM. Anak AM bisa ngelahirin AM nggak? Bisa dong. Nah, anak AM ngelahirin AM, jadi AM1. Ini apa nih namanya? Jadi cucu AM. Benar ya? Setuju sama saya, ini anak AM, ini cucu AM. Atau ini AM generasi pertama, ini AM generasi kedua kita sebutnya. Dan dia juga punya PS. Pertanyaannya, berapakah yang kita dapat? 30. Berapa? Kita dapat 117.000. Oke, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya teman-teman, setiap PS yang lahir dari setiap AM di bawah kita, nggak peduli itu AM-nya anak, cucu, cicit, cocok, cecet, apapun. Pokoknya intinya AM di bawah kita, mau sampai 10 generasi ke bawah AM, setiap PS yang lahir di bawah AM itu, kita dapat 117.000. Mantap nggak teman-teman? Ya. Inilah potensi income yang akan kita dapatkan dari sini. Kita akan dapat banyak dari sini teman-teman. Karena AM ini yang akan lebih banyak bekerja untuk menaikkan dia menjadi AT. Karena kan porsi AS-nya banyak teman-teman, 500 loh nanti dari satu AM ini ya teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, kita cashback referral AT to AT sekarang. AT to AT. Berapa dapat kita kalau AT to AT kalau lahir PS di bawah AT? 33.000 saja ya. Oh, ada PS lagi? Sama teman-teman. 33.000 juga. Jadi teman-teman, kalau ada PS lahir dari anak AT, kita dapat 33.000 saja. 33.000 saja. Nah, AT ini kan juga bisa melahirkan AT ya teman-teman. Nah, kalau AT ini melahirkan PS juga nih, kita dapat berapa sekarang teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab saya? Berapa? 3 jam kemudian. 10 Oke. ringgit. Berapa? Berapa, Sis Leni? 10 ringgit. Oke, mohon maaf, masih salah. Ya, teman-teman, tidak dapat apa-apa. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Kalau kita yang namanya, tadi ingat ya teman-teman, kalau AM to AM, AM keduanya kita juga nggak dapat. Nah, itu berlaku sama untuk seorang AT. AT ketemu AT lagi, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kalau orang yang sama level, itu kita cuma akan dapat dari level generasi pertama saja. Oke, jelas ya? Sis Leni, Bu Leni, jelas ya? Jelas. Oke. Ada pertanyaan? Apa lanjut? Kita lanjut ya. Gak ada pertanyaan? Oke, potensi income-nya sekarang kita mau hitung. Pasti jauh lebih besar.
ya kita ada 500 PS. Ingat ya teman-teman ya, seorang AT waktu jadi AT pasti kita ada 500. Kalau 500 ini bekerja mencari minimal 2 akan jadi 1000 PS. Maka 1000 PS ini kita dapat berapa nih kalau seorang AT? Dapat berapa kita hitung tadi? 117.000, benar nggak teman-teman ya? 117.000. Ini dapat berapa? 3,5 M loh teman-teman. 3,5 M. Benar nggak hitungannya nih saya? Wow. Kalau teman-teman bisa hitung, kalkulator saya sih nggak muat nih. 3,5 M teman-teman ya. Ini oke lah kalau 2 orang sehari. Kalau 1,5-nya masih ada 1,75 M teman-teman. Oke lah, kita potong setengah lagi teman-teman ya. 2 hari sekali. Ini pun masih ada 877 juta. Hampir M ya teman-teman. Kalau setengahnya lagi ini masih ada 438 juta. Hampir setengah M loh teman-teman. Seorang AT Indonesia teman-teman yang income-nya sudah lebih dari 400 juta itu sudah ada beberapa loh teman-teman. 400 juta income seorang AT teman-teman. Mantap nggak teman-teman ya? Kita gimana nanti kita kalau kita kerja gaji 5 juta setahun cuma 60 juta teman-teman. Kalau 10 juta 120 juta ya teman-teman ya. Di sini teman-teman, Vingo di Indonesia belum sampai setahun loh teman-teman. Tapi sudah ada AT yang income-nya bahkan sudah hampir setengah M. Mantap gak teman-teman ya? Oke lanjut ya teman-teman. Cashback shopping AT. Kita akan lihat ya, ini cashback shopping AT. Ini Anda AT pasti punya regular shopper. Pasti. Semua dari kita di level apapun, PS, mau AM, mau AT, itu sudah pasti ada regular shopper-nya teman-teman. Jangan khawatir, regular shopper ini justru yang akan membuat Anda punya passive income nanti teman-teman. Kalau mereka berbelanja, Anda saya pastikan dapat 15,6. AT punya AM, AM punya PS, PS pasti punya regular shopper. Regular shopper belanja, PS dapat 10%. Ya. AM dapat berapa? 4%. AT dapat berapa nih? Berapa? Dapat 1,6%. Oke teman-teman, kita nggak hitung 15,6 lah ya. Kita nggak hitung juga 4% atau kita nggak hitung 10%. Kita hitung cuma 1,6% saja teman-teman. Regular shopper berbelanja 1 juta per bulan ya. 1 shopper nih. Shopper ini kan bisa regular shopper ini bisa AM, shopper ini bisa APS berbelanja ya. Kalau mereka berbelanja kita dapat 16.000. Minimal loh teman-teman ya. Kita bilang 16.000. Kalau ada 10.000 shopper, kita itu mau supaya banyak lah 10.000 aja siapa? 10.000 shopper, maka kita dapat 160 juta rupiah loh teman-teman. Ini berbicara 10.000 loh dan berbicara berbelanja 1 juta. Kalau nolnya ditambahin 1 jadi berapa? 1,6 M loh teman-teman. Atau kita kaliin 2 ya 320 juta ya. Seorang AT punya shopper di bawah 10.000 itu berbelanja 160 juta. Di Malaysia teman-teman seorang AT itu ada loh shoppernya berapa tau nggak teman-teman? Sudah 1 juta shopper loh teman-teman. 1 juta shopper, wow, itu nggak tahu bisa dapat berapa kalau orang berbelanja. 1 juta kalau kita bilang 1 juta kalau bilang dapatnya cuma 1.000 perak lah. Ini 16.000 nih, kita bilang 1.000 perak aja berapa teman-teman? 1 M betul. Ya. Ya, jelas teman-teman, ada pertanyaan? Bisa lanjut ya? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan lagi? Oke, ya. Boleh silakan. Dari from Redmi ya, mungkin ini merek HP ya. Oke. Ya, merek HP. Redmi pasti merek HP. Kalau misalnya regular shopper, referensi dari kita, nggak berbelanja sama sekali dalam sebulan, apa masih dapat income kita? Income kita apakah masih dapat, Pak Charles? Kalau misal regular shopper referensi dari kita nggak berbelanja sama sekali dalam sebulan, apa masih dapat income? Oke, Bapak atau Ibu Redmi, maksudnya income yang mana nih? Income shopper mungkin Pak Charles. Kalau shopper kan tidak bisa dapat, maksudnya kita kan di sini kalau sebagai PS atau sebagai AM, sebagai AT kan dapat income itu 2 ya nanti ya. Dapat 2 income cashback referral
sama income cashback shopping. Saya boleh nanya nggak, income yang mana yang kita nggak dapat? Atau saya jawab dulu lah ya. Saya jawab aja lah ya. Oke, kalau kita sebagai pebisnis Vingo, artinya pebisnis Vingo itu kan ada 3 level. Sebagai PS, sebagai AM, atau sebagai AT. Kalau kita hitung sebagai PS saja. Kalau kita sebagai PS, kan kita punya shopper. Ya, kita punya shopper. Kalau shopper di bawah kita kan berbelanja, kita kan dapat. Kita dapat yang namanya cashback shopping. Kita dapat tuh income. Income-nya namanya cashback shopping. Kalau mereka nggak berbelanja, kita dapat nggak cashback-nya? Ya nggak dapat pasti. Gimana caranya mereka berbelanja? Mereka nggak berbelanja, kita dapat. Kita nggak dapat pasti. Kalau orang kita, PS kita kan pasti punya PS, bener nggak teman-teman ya? Kalau kita PS pasti juga punya PS. Atau kita ngajak PS, ya. Kalau kita PS ngajak PS. Kalau kita PS ngajak, kita bilangnya jangan PS lah, sorry. Kita bilangnya AM. AM nih, AM punya PS, kan PS punya di bawahnya punya shopper. PS ini ngajak PS. Dia beli license, join bisnisnya, dapat PS. Kita dapat nggak? Kan kita dapat ya. Kita dapat 168.000. Nggak perlu berbelanja loh, kita juga dapat kok 168.000. Jadi yang saya jawab, saya simpulkan ya untuk Bapak atau Ibu Redmi ini, intinya di sini kita tidak akan ada yang namanya berbelanja. Kalau mau berbelanja boleh, kita nanti dapat cashback shopping namanya. Kalau nggak berbelanja juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak ada yang namanya kewajiban belanja di sini. Cashback referral kita juga akan dapat seiring dengan ada orang membeli license afiliasinya. Atau yang namanya jadi PS. Kita pasti dapat cashback referral. Kalau orang yang berbelanja, kita juga akan otomatis dapat cashback shopping. Kita nggak perlu berbelanja pun kita sudah dapat cashback shopping itu. Intinya kita sebagai pengguna pebisnis Vingo, kita nggak ada yang namanya kewajiban berbelanja sama sekali. Itu saya. Jawabannya saya rasa itu sudah cukup mewakili dan sangat jelas ya. Benar nggak Pak? Bapak atau Ibu Redmi ya? Saya rasa itu cukup menjawab. Benar? Silakan ya. Oke Pak, Bu? Oke, lanjut Pak. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kita mau lihat gambaran ya teman-teman. Kalau kita pasti dari kita semua di sini pasti dong mau punya uang 1M atau dapat income 1M. Gimana sih kita dapetin uang income 1M? Ya kerja lah pasti, bener kerja. Dengan kerja kita bisa nggak dapat uang 1M? Kumpulin 1M bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Berapa lama tapi pertanyaannya, bener nggak? Ya, kalau dulu saya juga kerja nih. Saya dulu kerja. Ya, kalau saya dulu kerja gaji misalnya contoh 10 juta per bulan. Setahun dapat berapa? 120 juta. Jadi berapa lama tuh dapat? 8 tahun lah ya, 7-8 tahun. Kalau dengan kenaikan gaji mungkin bisa dapat 6-7 tahun baru dapat 1M. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Mau lihat berapa lama kita bisa dapatkan 1M atau gimana caranya. Ya, 1M itu nolnya 9 ya teman-teman. Belum pernah berubah, tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. 1 miliar itu nolnya 9. Kita bagi 3 ya, ini sebagai waktu, sebagai orang, sebagai kuantiti, sebagai hari. Kita lihat ya, kita hitung ya. Kalau orang namanya mau mencari 1M, kita harus kerja. Kerjanya apa biasanya kalau mau cepat? Berdagang, berbisnis. Bener nggak teman-teman? Kita mau jualan apa? Kita mau jualan apa nih? Untungnya 1.000 perak. Jualan apa? Jualan permen, jualan pupuk ya, kurang lebih. Oke. Nah, dengan jualan kerupuk 1.000, untung 1.000 rupiah, 1.000 orang, 1.000 kerupuk, dalam waktu 1.000 hari, itu kurang lebih 3 tahun. Teman-teman dapat juga loh 1M. Ya, 3 tahun dapat 1M. Tapi cari untungnya 1.000 perak. Ya, capek lah. Nah, untung 1.000 perak. Ngapain? Saya nggak mau. Ya bener, pasti teman-teman juga nggak mau. Mendingan teman-teman jualan untung 10.000. Ya, untung 10.000 jualan apa nih ya? Mungkin jualan hand sanitizer gitu ya. Yang 30.000, 40.000, untung 10.000. Jualan 1.000 orang juga, ke 1.000 orang 1.000 unit setiap hari selama 100 hari. Ya, teman-teman kan 3 bulan doang, teman-teman juga bisa dapat uang 1M gitu. Mungkin teman-teman ada bilang juga naikin lah 20.000 ya, tapi jualnya nggak usah banyak-banyak, jadi 500 doang. Setelah dalam 100 hari dapat juga lo teman-teman 1M juga.
Hah? Atau teman-teman mau naikin lagi lah, 40.000, 250 orang aja, ya. Mungkin jualan apa? Mungkin jualan baju atau celana jeans. Nah, ini juga teman-teman dalam 1 hari teman-teman dapat 1 miliar juga loh. Nah, teman-teman, saya punya teman, dia dagang di pasar pagi. Dia dagang ada offline, ada online juga teman-teman. Tapi banyakan di online, teman-teman. Dia jualannya perintilan-perintilan kecil-kecil, aksesoris. Yang jualannya harganya cuma 10.000, 12.000, 15.000, untungnya cuma 5.000. Dia bisa jualan sehari 5.000, 5.000 piece. Dalam waktu 100 hari, teman-teman, dia juga bisa menghasilkan 2,5 M. Tapi teman-teman bisa bayangkan ya, kalau orang jualan sehari 5.000, ya itu karyawannya juga bisa berapa banyak. Yang harus nge-packing, terus ngapain barang. Wah, dia juga curhat. Pernah sampai masuk rumah sakit, kecapean, kena tipes. Gara-gara ya seperti ini. Ngerjain sehari 5.000. Ya teman-teman ingat ya, kita di Bisnis Fingo ini, teman-teman ingat ya, kalau Bisnis Fingo ini kita kan ada level yang namanya AM, bener nggak teman-teman? AM ini pasukannya berapa teman-teman? 30 ya teman-teman, bener ya? 30 kita bilang, cuma 1 orang aja cari ya. 30 kalau hari ini 30, besok jadi berapa teman-teman? Jadi 60 dong. Karena kan 1, 60. Besok juga 60 lagi. Besok 60. Dari 60 ini cari satu-satu 60. Ya, 60 PS kita kalikan 168.000 ya teman-teman, benar nggak? Satu hari itu kan karena PS itu dapat 168.000. Kita kalikan 100 hari. Ini juga loh berapa teman-teman? Dapat 1 miliar tuh teman-teman. Dapat 1 miliar teman-teman ya. Dari seorang AM kita bisa dapat 1 miliar teman-teman ya. Saya di sini teman-teman, saya nggak hitung. Saya nggak bilang 5.000 orang, banyak amat 5.000 orang, 5.000 quantity ya. Atau 1.000, atau 500, atau 250. Di sini hanya dengan 60 PS, 60 orang, kita juga bisa mendapatkan income 1 miliar dalam waktu 100 hari loh teman-teman. 100 hari. Ya, teman-teman bisa renungkan, teman-teman bisa bayangkan dengan 60 orang saja, teman-teman juga bisa dapat income 1 miliar dalam waktu 100 hari. Ya, jelas ya teman-teman? Oke teman-teman. Ini kesimpulannya teman-teman dari materi presentasi ini sudah mau hampir selesai. Kita kenapa mau bergabung Fingo? Pertama, Indonesia adalah negara nomor 1 dengan pertumbuhan e-commerce paling tinggi di dunia, itu sebesar 78%. Kedua, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia sangat besar, 150 juta jiwa lebih. Akan terus bertambah ya, dengan seiring pertumbuhan reproduksi. Indonesia masih bereproduksi ya, akan bertambah terus. Ketiga, hanya Fingo yang akan menjadi satu-satunya e-commerce berbasis afiliasi di Indonesia. Yang keempat, hanya Fingo preferred shopper yang bisa mendapatkan cashback dan referral cashback itu bisa 10-15%, unlimited seumur hidup, nggak ada batasannya, dan dapat diwariskan. Saya garis bawahi, dapat diwariskan teman-teman. Teman-teman nggak mewariskan pekerjaannya, teman-teman mewariskan income-nya teman-teman. Ya, yang kelima, teman-teman nggak perlu repot-repot mendirikan perusahaan, urusin legalitas, SIUP, NPWP, dan lain-lain, nggak perlu teman-teman. Teman-teman perlu hanya menjadi preferred shopper di sini. Anda sudah menjadi owner dari Fingo e-commerce ini. Kenapa? Karena teman-teman kalau sudah jadi PS, teman-teman dapat keuntungan setiap dari orang-orang shopper yang berbelanja di bawah Anda. Jadi teman-teman kayak punya saham loh, walaupun sahamnya kecil, teman-teman punya saham, teman-teman kalau orang punya saham, teman-teman dapat dividen, tapi dividennya dibagi setahun sekali. Ini nggak perlu. Setiap orang berbelanja, Anda langsung dapat dividen. Setiap orang berbelanja, Anda langsung dapat dividen. Ya, mantap kan teman-teman? Oke teman-teman, mari kita manfaatkan momentum ini teman-teman yang datang hari ini, di malam hari ini. Teman-teman ambil momentum ini, jangan sia-siakan untuk teman-teman boleh menjadi pionir dari perkembangan Fingo di Indonesia ini teman-teman. Mumpung Fingo masih baru berumur sekitar 6 bulanan, setengah tahunan, kita menjadi bagian dari Fingo ini, menjadi bisa sukses bersama-sama Fingo, ya, mengambil momentum ini teman-teman. Oke, terakhir teman-teman, kita baca sama-sama teman-teman. Ya, kita baca 1, 2, 3. The opportunity is Now here, ya, the opportunity is now here, ya teman-teman. Kesempatan ini datang di malam hari ini teman-teman. Dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini. Ini datang kesempatan buat teman-teman semua. Bahkan teman-teman sudah berani melangkah, bahwa langkah yang teman-teman ambil di malam hari ini, walaupun ini hanya melangkah kecil di sini, mungkin teman-teman tidak menyadari, mungkin teman-teman tidak akan
tahu teman-teman, dari langkah kecil yang teman-teman ambil di malam hari ini akan merupakan awal dari kesuksesan buat teman-teman semua di masa depan nanti. Oke, teman-teman, sekian presentasi saya. Thank you. Saya kembalikan ke host saya yang luar biasa.